Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah, dari goresan yang kita sudah tulis, titik-titiknya ini harus diperhatikan ya, titik-titik ini, jarak-jarak ini ya. Jarak-jarak ini harus betul-betul diperhatikan. Ya meskipun nggak mesti harus tepat semua gitu, tapi setidaknya itu posisi-posisinya itu stabil. Nah ini agak didekatkan dengan dal, karena ini satu kata ini, maza ini. Nah ketika ada huruf-huruf yang melengkung ke atas seperti ini, nah maka ini digeser ke samping kanan sehingga ini agak nutup. Kalau ada alif ditumpukin di atas, meskipun juga ada yang tidak. Nah jarak-jarak seperti ini harus diperhatikan betul. Ini kalau ada huruf seperti ini, ada huruf sebelumnya, berarti dimasukkan ke atasnya. Nah, dalam penjelasan ini kemarin sudah saya katakan bahwa ada beberapa huruf, misalnya ba, ta, sa, ya, nun, ya itu kan dalam satu sifat, satu nibroh. Tapi di sini beda ini. Ini kan ada sin. Kenapa sinnya naik ke atas? Ya, yasta, jilu. Ini kan sin ya, nibrosin kemudian dipanjangkan, kemudian ada ta. Sementara sin dan ta ini kan tidak dalam satu nibroh. Nah, penjelasannya adalah ini boleh menggunakan model seperti ini, dinaikkan seperti ini, atau juga tidak. Misalnya begini. Di sini seperti ini misalnya. Jadi didatarkan biasa seperti ini. Cuman tetap panjang, Mas. Ya, ini kan satu titik. Ini 1,5 titik. Nah, di sini ini harus panjang. Panjang minimal 3 titik. Ya, minimal 3 titik. 4 titik boleh, 5 titik boleh, 6 titik boleh, disesuaikan dengan pemanjangan huruf-huruf sebelumnya atau sesudahnya. Atau ada huruf yang dipangku, misalnya ada nun dipanjangkan di sini misalnya. Nah, ini disesuaikan. Jangan juga terlalu panjang. Karena nanti apa? Kosong. Paham ya? Itu. Jadi bisa dinaikkan ke atas seperti ini atau ditarik seperti ini. Kenapa? Nah, ini kan ada gigi sin. Ya. Gigi sin ini kalau misalnya tidak dipanjangkan, maka dia harus dinaikkan ke atas. Ini seperti sabda Nabi bahwa sahabat Ali pernah menulis, kemudian Rasulullah memberikan masukan kepada sahabat Ali. Panjangkanlah huruf sin. Renggangkanlah di antara huruf-huruf yang lain, sehingga nibrohnya tidak disangka huruf-huruf yang lain bukan nibroh sin. Lalu itu Rasulullah yang ngajari, Mas. Jadi kalau Anda ngomong wah Rasulullah itu umi, berarti Nabi Muhammad juga bisa baca tulis. Ini jangan penghinaan sebenarnya. Itu sejarah itu salah itu sebenarnya. Umi yang dimaksud bukan begitu. Kalau Habib Lutfi ngomong Ummi itu maksudnya apa? Rasulullah itu bukan
buta aksara, tapi Rasulullah itu untuk dibaca. Kita ini membaca Rasulullah, bukan Rasulullah disuruh baca. Wakilah dalam sebuah hadis, Rasulullah itu kalau ngimami sholat jamaah itu kadang sampai berjam-jam loh mas. Rata-rata hampir sampai 200 ayat yang dibaca itu, satu rakaatnya itu. Bahkan ada sahabat yang menceritakan, saya itu motong kambing, ngolah, masak, Rasulullah masih rakaat pertama. Itu serius ini. Tuh katanya Rasulullah dibaca tulis, nggak bisa. Geblek itu, saya nggak setuju kalau Rasulullah nggak bisa baca tulis. Rasulullah itu kan dapat ilmu banyak dari dari malaikat Jibril kan. Malaikat Jibril ngasih wahyu ke Rasulullah. Mohal kalau Rasul itu goblok itu, mohal nggak kira-kira? Termasuk sifat jaisnya Rasul itu apa? Apa itu? Sidik, tablek, amanah dan fatona. Ini artinya apa sih? Goblok apa cerdas? Berarti Rasulullah itu pantas nggak kalau goblok? Berarti kan mohal kan itu kan? Lewung fatona kok nggak bisa baca tulis, goblok nggak? Ya ini mohon maaf ini saya tidak sependapat kalau ada kiai-kiai yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu biar seolah-olah itu Al-Quran itu wahyu Allah, terus seolah-olah Rasulullah dibikin seolah-olah nggak bisa baca tulis. Nggak begitu kali. Saya nggak sependapat. Ya ini namanya apa? Menistakan Nabi menurut saya, ini pelecehan itu. Nggak usah begitulah, orang mau iman mau enggak itu terserah lah. Iman itu kan urusan hidayah, urusan hati. Ya kan? Urusan taufik. Abu Jahal itu goblok apa pinter sebenarnya? Karena katanya Abu Jahal. Pinter itu mas, jangan salah, dia cerdas. Disebut jahal, goblok itu kenapa? Karena beliau itu tidak mengimani Rasulullah. Ya enggak? Sampai terkenal disebut Abu Jahal. Satu ketika ya Abu Jahal itu dia menjebak Rasulullah, bikin lubang. Pernah dengar ceritanya? Tujuannya apa? Biar Rasulullah ini mati di situ itu, kejebak sama lubang itu yang digali. Nah Rasulullah dipanggil bertamu ke depan rumahnya, udah disiapin lubang itu mas. Tapi Rasulullah kan tahu, dikasih tahu sama siapa? Malaikat Jibril kan? Kayaknya nggak jadi lewat lubang tersebut. Baliklah Rasulullah. Abu Jahal lupa kalau lubang itu yang gali dia, lari nututin Kanjeng Nabi. Dia sendiri yang kejebur. Setelah kejebur, siapapun yang nolong nggak bisa itu, sampai tali berkilo-kilometer itu dimasukin ke bawah itu nggak ada yang bisa itu. Nah ini mujizatnya Kanjeng Nabi itu. Sama Kanjeng Nabi cuman pakai tangan doang, diulurin tangan begitu. Kena itu tangannya Abu Jahal. Dan Abu Jahal janji, pokoknya kalau kamu nanti saya tolong, kamu iman nggak sama Allah? Iman nggak sama saya? Iya, saya iman. Ternyata setelah ditolong sama Kanjeng Nabi sampai di atas, apa jawabnya? Apa jawabnya? Nggak mengakui, bohong, diputar balikkan. Oh, saya tadi bukan ditolong sama Muhammad, ditolong ini sama tali-tali tadi. Jadi dipelintir itu omongannya itu. Dia berbohong, berdusta, dan tidak mengakui. Akhirnya disebut jahal, dia goblok. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita ini harusnya bersyukur sekali, beruntung sekali. Ya, kenapa beruntung? Karena berkatnya Kanjeng Nabi ini loh, kita ini dapat apa? Dapat ilmu keimanan. Bisa belajar kaligrafi Al-Quran loh. Berkahnya Al-Quran loh mas. Masa Nabi yang membawa mukjizat Al-Quran ini goblok? Aku juga sampai ya. Masa nggak bisa baca tulis? Kanjeng Nabi memang punya banyak penulis, tapi bukan berarti Kanjeng Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Oke ya, sampai di situ ya. Bolehlah Anda berdebat masalah itu, tapi nggak apa-apa. Tapi namanya juga perbedaan pendapat. Tapi saya termasuk orang yang tidak sependapat bahwa Nabi Muhammad itu dilecehkan dengan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu salah besar. Karena seluruh kaligrafer ya,
Pertama kaligrafer Zaid bin Sabit, sahabat Ali. Bahkan ada perempuan pertama yang jadi kaligrafer itu, ya, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, itu juga kaligrafer itu, Mas. Kaligrafer pertama itu. Di zaman Nabi itu. Dan dari jasa-jasa mereka itulah akhirnya Al-Quran ini dibukukan. Ya, di zaman sahabat Umar itu dibukukan. Di zaman sahabat Abu Bakar mulai dikumpulkan. Nah, ini harus dipahami ini secara positif.